Aku melakukan hal bodoh meninggalkan suamiku demi pria lain. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Dalam gelapnya malam, aku terbaring di atas kasur dengan air mata yang terus mengalir. Tubuhku terasa dingin, namun hatiku jauh lebih beku. Setiap hembusan nafas membawa penyesalan yang menghujam. Masa lalu yang kelam dan kesalahan yang tak termaafkan terus menghantui pikiranku. Membuat tidur tak lagi membawa kedamaian. Hanya ada bayang-bayang kelam dalam keputusan bodoh yang telah kuciptakan sendiri. Aku merindukan masa-masa yang telah berlalu, saat hidupku masih bersama suamiku. Saat keluargaku masih utuh, saat itu meski tidak sempurna, ada cinta dan perhatian yang nyata. Suamiku, meski sering marah dan tak bisa menahan ucapannya, adalah orang yang selalu berusaha memenuhi setiap kebutuhan kami. Namun kebodohanku, ketidakpuasanku, membuatku buta terhadap apa yang kumiliki. Seandainya aku bisa kembali lagi, bisikku lirih, mencoba menahan isak yang semakin keras, seakan harapan semua yang terjadi hanyalah mimpi buruk yang bisa berakhir saat fajar tiba. Tapi kenyataannya berkata lain. Aku telah membuat keputusan yang mengubah seluruh hidupku. Dan kini, aku hanya bisa meratapi keputusanku yang salah. Kenangan tentang suamiku, tentang anak-anakku yang tersenyum di antara pelukan ayahnya, semakin menyiksa hatiku. Keegoisanku telah menghancurkan semuanya. Kini, dalam keheningan malam yang menusuk, aku hanya bisa meratap dalam penyesalan, merindukan kebahagiaan yang pernah aku miliki, tetapi kini telah hilang selamanya. Malam semakin larut, dan aku masih terjaga, tenggelam dalam larutan penyesalan. Andai waktu bisa kuputar kembali, andai aku bisa memilih jalan yang berbeda, mungkin aku tak akan terbaring dalam kegelapan ini. Sendirian, penuh luka yang aku ciptakan sendiri. Namun, semua itu hanya angan-angan yang tak pernah bisa kugapai. Aku tahu, ini adalah hukuman yang harus aku terima atas semua pengkhianatanku. Kini, aku hanya bisa berharap, di balik semua ini, masih ada seberkas cahaya yang bisa membimbingku keluar dari kegelapan yang kujalani. Namaku Nia. Aku menikah di usia 19 tahun. Pada saat itu, aku hanyalah seorang gadis muda yang naif, terpikat oleh kilauan harta dan janji kehidupan yang lebih baik. Lelaki yang kujadikan suami berusia 10 tahun lebih tua dariku, dan bukan cinta yang mengikat kami, melainkan harapan akan hidup yang lebih layak. Aku hanya ingin kebahagiaan orang tuaku. Dan dengan melihat kekayaan yang dimilikinya, aku berpikir bahwa hidup bersamanya akan membawa kebahagiaan. Namun seiring berjalannya waktu, kenyataan berbicara lain. Di luar kehidupanku nampak sempurna. Suami yang mapan, rumah yang megah, dan status sosial yang tinggi. Tetapi di balik semua itu, ada jurang yang semakin dalam antara aku dan suamiku. Ketidakcocokan kami mulai muncul sejak awal pernikahan. Pada awalnya, aku mengira bahwa pertengkaran kecil adalah bagian dari proses adaptasi, sesuatu yang normal dalam pernikahan baru. Namun pertengkaran itu bukan sekedar perselisihan biasa. Setiap kali kami berbeda pendapat, suamiku akan meledak dalam kemarahannya, menggunakan kata-kata yang tajam dan menyakitkan. Aku sering merasa terkucil, seperti berjalan di atas telur yang rapuh, takut salah langkah yang bisa memicu kemarahannya. Meskipun dia marah, ada kalanya dia bersikap sangat baik. Dia memberikanku apa saja yang kuinginkan. Perhiasan, pakaian mahal, bahkan bantuan finansial untuk keluargaku. Namun di balik kebaikannya itu, selalu ada bayangan gelap kemarahan yang bisa muncul kapan saja. Kebaikannya seringkali diiringi dengan sindiran atau diungkit kembali saat kami bertengkar. Seolah-olah setiap hadiah yang dia berikan adalah hutang yang harus kubayar dengan kepatuhan. Aku mulai merindukan kebebasan yang dulu kumiliki sebelum menikah.
Setiap harapan akan kebahagiaan dalam pernikahan ini mulai pudar. Hubungan kami semakin tegang, dan aku merasa seperti terjebak dalam siklus yang tak ada habisnya. Berdebat, berdamai, hanya untuk berdebat lagi. Tidak ada hari yang berlalu tanpa rasa cemas, takut kapan suamiku akan meledak lagi. Kehidupan kami berubah sedikit saat putri pertama kami lahir. Kehadiran anak kami membawa harapan baru bagi kami berdua. Aku berharap dengan kelahiran putri kami, suamiku akan menjadi lebih lembut, bahwa dia akan berubah. Dan untuk sesaat, sepertinya itu terjadi. Dia nampak lebih perhatian, lebih terlibat sebagai seorang ayah. Aku berpikir bahwa mungkin ini adalah awal baru bagi kami, bahwa kami bisa menemukan kebahagiaan dalam keluarga kecil kami. Namun kebahagiaan itu hanya bertahan sebentar. Ketegangan yang ada di antara kami tidak sepenuhnya hilang. Dan bahkan dengan kehadiran seorang anak, masalah-masalah kami tetap ada. Bahkan semakin bertambah. Suamiku kembali pada kebiasaan lamanya, mengungkit hal-hal kecil, meledak dalam kemarahan, dan melontarkan kata-kata kasar. Setiap hari rumah kami lebih terasa seperti medan perang daripada tempat yang aman dan penuh kasih sayang. Ketika aku mengandung anak kedua kami, harapan akan perubahan kembali muncul di hatiku. Aku ingin mempercayai bahwa mungkin kali ini, dengan dua anak yang membutuhkan cinta dan perhatian kami, suamiku akan berubah. Tetapi harapan itu hancur ketika aku menemukan pesan mesra di telepon genggam suamiku. Pesan yang dikirim oleh seorang wanita lain. Saat aku membaca pesan-pesan itu, perasaan sedih, marah, dan dikhianati bercampur aduk dalam diriku. Hatiku seakan pecah menjadi ribuan keping. Bagaimana bisa dia melakukan ini padaku? Namun setelah amarahku reda, aku mencoba memaafkannya. Aku ingin percaya bahwa hubungan itu belum jauh, bahwa dia bisa saja berubah demi kami, demi anak-anak kami. Aku berusaha menahan diri dari menyerah, memegang harapan bahwa keluarga kami masih bisa diselamatkan. Tapi dalam diriku, sesuatu telah berubah. Kepercayaan yang dulu ada kini hancur. Setiap kata-kata kasar yang keluar dari mulutnya semakin menyakitkan. Setiap kemarahannya semakin sulit untuk kuterima. Aku mulai bertanya-tanya, berapa lama lagi aku bisa bertahan? Berapa lama lagi aku harus mengorbankan kebahagiaanku sendiri demi pernikahan yang terus menyakitkanku? Seiring berjalannya waktu, perasaan ingin berpisah semakin kuat, tetapi aku tetap bertahan. Mungkin karena takut akan perubahan, mungkin karena aku tidak ingin melukai anak-anakku, atau mungkin karena aku masih berharap ada sedikit cinta yang tersisa di antara kami. Namun di dalam hatiku, aku tahu bahwa pernikahan ini tidak lagi bisa menyelamatkanku dari kehampaan yang kurasakan. Meskipun aku berusaha untuk bertahan, sikap suamiku yang kasar dan tidak bisa mengontrol kata-katanya membuatku semakin merasa terjebak. Setiap kali kami bertengkar, dia tidak hanya menyerangku dengan kata-kata tajam, tetapi juga seringkali mencaci keluargaku di depanku, menambah luka yang sudah teramat dalam di dalam hatiku. Betapa sakitnya mendengar orang yang seharusnya menjadi pelindung dan teman hidupku, malah merendahkan orang-orang yang kucintai. Ironisnya, ada sisi lain dari suamiku yang sulit aku abaikan. Ketika dia sedang tidak marah, dia adalah sosok yang penuh perhatian. Dia memberiku segalanya yang aku butuhkan, memastikan bahwa aku dan anak-anakku hidup dengan nyaman. Dia bahkan tidak pernah ragu untuk membantu keluargaku mengirimkan uang, membiayai pendidikan adik-adikku, bahkan membangun rumah untuk orang tuaku. Namun setiap kali kami bertengkar, semua kebaikan itu diungkit kembali. Seolah-olah setiap hal baik yang dia lakukan adalah hutang yang harus kubayar dengan kesetiaan tanpa syarat. Aku hidup di antara dua dunia yang berlawanan. Di satu sisi, ada suamiku yang kasar, dengan kata-kata yang melukaiku lebih dari pedang. Di sisi lain, ada dia yang penuh tanggung jawab, yang siap membantu mengerjakan pekerjaan rumah dan mengurus anak-anaknya tanpa diminta. Tak jarang, dia bangun lebih pagi untuk menyiapkan sarapan atau menghabiskan malam dengan menemani anak-anak bermain.
Dia adalah sosok ayah yang penuh kasih sayang. Dan di sanalah aku melihat kilatan dari pria yang pernah kuharapkan bisa menjadi belahan jiwaku. Namun meskipun secara lahiriah hidupku tanpa sempurna, ada kehampaan yang terus menggerogoti hatiku. Setiap kali aku melihat suamiku tersenyum pada anak-anak kami, atau dengan sabar membetulkan keran yang bocor di dapur, aku merasakan sesak yang tak bisa kujelaskan. Kehidupan ini yang nampak begitu ideal di mata orang lain, ternyata adalah penjara bagiku. Penjara yang dikelilingi oleh dinding-dinding tanggung jawab dan rasa syukur yang dipaksakan. 10 tahun telah berlalu sejak pertama kali mengucapkan janji setia di depan penghulu. 10 tahun yang penuh dengan pergolakan batin yang tak berkesudahan. Dalam dekade ini, aku melihat impian masa mudaku hancur satu persatu, digantikan oleh kenyataan pahit yang harus kutelan setiap hari. Aku sering bertanya pada diriku sendiri, apa yang sebenarnya kumiliki dalam pernikahan ini? Apa kekayaan materi yang kuterima cukup untuk menutupi luka di hatiku? Aku merasa seperti terombang-ambing di antara dua dunia. Dunia di mana aku harus bersyukur atas semua yang suamiku berikan, dan dunia di mana aku ingin melarikan diri dari cengkraman emosional yang dia ciptakan. Aku terjebak dalam lingkaran yang tak berujung, di antara kasih sayang dan kemarahan, antara rasa syukur dan keinginan untuk pergi. Setiap malam aku merenung, mencoba mencari jalan keluar dari kebingungan ini. Tetapi setiap pagi, aku bangun dengan perasaan yang sama, bahwa aku terperangkap dalam kehidupan yang tidak benar-benar kuinginkan. Bahkan dalam momen-momen tenang, ketika anak-anak kami tertawa di ruang keluarga dan suamiku terlihat bahagia, ada bayangan gelap yang selalu menghantui pikiranku. Bayangan kehidupan yang mungkin bisa kutempuh jika aku berani mengambil langkah keluar dari dunia ini. Tapi setiap kali pikiran itu muncul, aku teringat pada anak-anakku, pada tanggung jawab yang harus kupikul, dan pada rasa takut akan ketidakpastian di luar sana. Ketidakpastian yang mungkin bisa menyakitkan daripada apa yang kujalani sekarang. Dan begitulah, aku terus melangkah di antara dua dunia ini, mencoba menyeimbangkan diri di tengah badai emosi yang tak pernah reda. Setiap hari adalah perjuangan, bukan hanya untuk mempertahankan pernikahanku, tetapi juga untuk menemukan jati diriku yang sebenarnya. Wanita yang dulu memiliki impian dan harapan, yang mungkin terperangkap dalam kenyataan yang tak pernah dia bayangkan. Hati ini selalu merasa kosong, meskipun aku tahu di balik semua itu ada secercah harapan yang masih berusaha aku peluk. Harapan bahwa suatu hari nanti, aku bisa menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya, dimanapun itu berada. Suatu hari, ketika aku sedang sibuk mengurus urusan pribadi di sebuah kantor polisi, takdir memutuskan untuk mempertemukan aku dengan seseorang yang tidak pernah kupikirkan akan memainkan peran penting dalam hidupku. Di sanalah, aku bertemu dengan seorang anggota polisi. Seorang pria yang meskipun telah beristri, langsung menarik perhatianku sejak pertama kali kita berbicara. Dia memiliki sikap yang tenang, dengan senyum yang meneduhkan hati, dan pandangan mata yang penuh pengertian. Pertemuan pertama kami hanya sebatas saling bertukar nomor telepon, tanpa ada niat apapun di baliknya. Namun ada sesuatu dalam tatapannya yang membuatku merasa bahwa pertemuan ini akan memiliki arti lebih dalam. Hari-hari berlalu dan pikiranku terus dipenuhi oleh bayangannya. Perasaan yang semula tak lebih dari sekedar penasaran, perlahan mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Aku tidak mengerti kenapa, tapi ada getaran dalam hatiku setiap kali aku mengingatnya. Aku mulai bertanya-tanya, apakah ini perasaan yang salah? Bagaimana mungkin aku, seorang wanita yang sudah bersuami dan berkeluarga, bisa merasakan hal seperti ini terhadap pria lain? Tak lama kemudian, seorang teman mengajakku keluar bersama pria itu. Aku merasa bimbang, namun setelah beberapa kali berbicara dengannya melalui telepon, perasaan aneh itu semakin kuat. Dia berbicara dengan begitu lembut, memperlihatkan perhatian yang selama ini aku rindukan. Malam itu, kami tidak jadi bertemu secara langsung. Dia bilang tak ingin menambah dosa karena tahu aku adalah istri orang. Kalimat itu seharusnya menjadi peringatan bagiku. Tapi entah kenapa, justru membuatku semakin tertarik padanya.
2 hari kemudian, dia kembali menghubungiku. Kali ini mengajakku keluar pada malam hari setelah dia pulang bekerja. Tanpa pikir panjang, aku menerima ajakannya, meninggalkan anak-anakku di bawah pengawasan adikku. Selama perjalanan, kami berbicara panjang lebar. Dan untuk pertama kalinya, aku membuka diri tentang masalah rumah tanggaku. Aku membuka diri tentang masalah rumah tanggaku yang selama ini kuhindari untuk dibicarakan dengan siapapun. Aku menceritakan betapa tidak bahagianya aku, tentang pernikahanku yang terasa seperti penjara, dan keinginanku yang semakin kuat untuk bercerai. Pria itu mendengarkanku dengan penuh perhatian, seolah-olah setiap kata yang kuucapkan adalah hal yang paling penting di dunia. Dia tidak memberikan penilaian atau nasihat yang mengurai, hanya mendengarkan, dan itulah yang kubutuhkan saat itu. Ketika aku mulai merasa lebih tenang, dia berkata dengan lembut bahwa dia akan selalu ada untuk mendukungku, apapun keputusan yang akan kuambil. Bahkan dia menawarkan diri untuk menikahiku jika aku benar-benar bercerai. Tawaran itu mengejutkanku. Namun di saat yang sama, ada perasaan hangat yang merayap di dalam hatiku. Aku merasa dihargai, diperhatikan, dan diinginkan. Sesuatu yang sudah lama hilang dalam hidupku bersama suamiku. Malam itu, kami melanjutkan perjalanan ke sebuah hotel. Hatiku berdebar-debar, penuh dengan perasaan campur aduk. Aku tahu bahwa apa yang aku lakukan ini salah, tetapi ada kekuatan yang lebih besar dari diriku yang mendorongku untuk terus maju. Di dalam kamar hotel, kami duduk berseberangan di sofa, memulai percakapan yang biasa. Namun suasana yang awalnya canggung, perlahan berubah menjadi semakin intim. Ada tarikan yang kuat di antara kami, tarikan yang sulit aku lawan. Pada titik itu, semua batasan yang selama ini kupegang erat mulai memudar. Perasaan aman dan nyaman yang dia berikan, membuatku melupakan segala beban yang selama ini menindih pundakku. Kami berbicara tentang mimpi-mimpi, tentang kehidupan yang mungkin bisa kami jalani bersama, jauh dari semua masalah yang selama ini menggelayuti pikiranku. Namun percakapan itu perlahan berubah menjadi keheningan yang syarat akan ketegangan. Ketika dia mendekat, aku bisa merasakan denyut nadinya yang semakin cepat, mencerminkan apa yang kurasakan. Dan pada saat itu, kami tidak lagi bisa menahan diri. Hubungan terlarang suami istri pun terjadi, meninggalkan jejak yang semakin memperumit hatiku. Di satu sisi, aku merasa bersalah dan terhianati oleh diriku sendiri. Namun di sisi lain, ada kepuasan aneh yang tidak bisa kujelaskan. Malam itu mengubah segalanya. Aku tahu aku telah mengambil langkah yang membuatku semakin jauh dari suamiku, semakin jauh dari keluarga yang telah kubangun selama ini. Tetapi aku juga sadar bahwa untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku merasa hidupku kembali. Meskipun di dalam diriku ada pertarungan yang belum usai antara rasa bersalah dan keinginan untuk menemukan kebahagiaan. Kehidupan yang kutempuh setelah malam itu menjadi semakin sulit. Setiap hari, aku harus berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja di depan suamiku. Sementara hatiku terus-menerus memikirkan pria lain yang kini mulai mendominasi pikiranku. Aku berada di persimpangan jalan, dan setiap keputusan yang kuambil bisa mengubah seluruh jalan hidupku. Tetapi satu hal yang pasti, pertemuan dengan pria itu telah mengubah segalanya, termasuk diriku sendiri. Keesokan harinya, suara telepon yang berdering memecah kesunyian pagi. Aku sudah tahu siapa yang menelpon tanpa perlu melihat layarnya. Pria itu, polisi yang telah mengguncang duniaku, mengajakku untuk bertemu lagi. Dalam hatiku, ada pergulatan yang sulit kujelaskan, antara kesadaran akan dosa yang kian menumpuk dan hasrat yang sulit kutahan. Namun entah kenapa, kekuatan untuk menolak ajakannya seakan lenyap. Dengan perasaan campur aduk, aku menyetujui pertemuan itu. Kami kembali ke tempat yang sama, sebuah hotel yang kini sudah menjadi saksi bisu dari hubungan terlarang kami. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, kami menghabiskan waktu dalam pelukan satu sama lain. Ada kenyamanan yang kutemukan di sana.
Seolah-olah kebahagiaan yang hilang selama ini kembali ke dalam kehidupanku. Namun jauh di dalam hatiku, aku tahu bahwa aku sedang menggali kuburanku sendiri. Setiap pertemuan yang kami lakukan hanya membuatku semakin terperosok dalam jurang dosa yang semakin dalam. Seiring berjalannya waktu, hubungan kami menjadi semakin intens. Setiap kali suamiku pergi bekerja sebagai pelaut, aku merasa memiliki kebebasan yang lebih besar untuk menjalani perselingkuhan ini. Pada saat-saat seperti itu, aku mulai mencari-cari alasan untuk bercerai. Aku tahu bahwa apa yang aku lakukan ini adalah kesalahan yang besar. Namun nafsu dan kesepian yang mendera membuatku buta akan konsekuensi dari tindakanku. Pria itu selalu bisa membuatku merasa hidup kembali. Meskipun aku sadar bahwa kebahagiaan yang kurasakan ini adalah kebahagiaan semu. Setiap malam yang kuhabiskan bersamanya terasa seperti pelarian dari kenyataan yang pahit, tetapi juga merupakan penanda bahwa aku semakin jauh dari suamiku. Ketika akhirnya perselingkuhanku terungkap oleh keluargaku, situasi menjadi semakin rumit. Awalnya mereka terkejut dan marah. Mereka memintaku untuk segera mengakhiri hubungan ini dan kembali kepada suamiku, memperbaiki rumah tangga yang nyaris hancur. Namun bukannya mendengarkan nasihat mereka, aku justru semakin menjauh dari suamiku. Dalam keputusasaan, aku mulai menjelek-jelekan suamiku di hadapan keluargaku, memperbesar setiap kekurangannya, dan memanipulasi situasi untuk menguatkan alasan-alasan yang kubuat sendiri untuk bercerai. Kemarahan dan kekecewaan yang mereka rasakan terhadapku perlahan berubah menjadi dukungan. Meskipun mereka sebenarnya tahu bahwa keputusan yang kuambil ini adalah jalan menuju kehancuran. Akhirnya, dengan bantuan mereka, aku mulai mengurus proses perceraian. Setiap tanda tangan di atas kertas, setiap proses hukum yang harus kulalui, seolah-olah semakin memisahkanku dari kehidupan lamaku, kehidupan yang mungkin sudah tak lagi bisa kuperbaiki. Perceraian itu akhirnya terjadi, seperti sebuah bom yang meledak dan menghancurkan segalanya. Saat tanda tangan terakhir yang kucoretkan di atas kertas, ada perasaan lega yang sempat menyelinap, seolah beban berat yang selama ini kupikul telah terangkat. Namun kenyataan yang menyusul segera setelah itu jauh dari apa yang kubayangkan. Semua janji kebahagiaan yang aku harapkan dari hubungan baruku, dengan polisi yang menjadi pelarianku, ternyata hanyalah fata morgana. Setelah pernikahan siri kami dilangsungkan, kehidupanku tak banyak berubah. Polisi yang kini menjadi suamiku hanya datang ketika dia punya waktu luang, yang jarang terjadi karena kesibukannya. Aku dibiarkan sendirian di rumah dengan segala kesepianku. Ketika dia tidak ada, bayang-bayang kesalahan yang telah kulakukan terus menghantui pikiranku. Aku mulai merasakan kesepian yang jauh lebih dalam daripada saat masih bersama suamiku yang pertama. Hubungan dengan pria itu pun mulai berubah. Apa yang dulu terasa begitu manis dan menggairahkan, kini berubah menjadi sesuatu yang tak lagi bisa kudefinisikan dengan kata-kata. Aku tahu bahwa dia tidak pernah benar-benar bisa menjadi milikku, dan aku mulai merasakan kerapuhan dari hubungan yang kami jalani. Perlahan, aku menyadari bahwa kebahagiaan yang kucari dalam pelukan pria lain hanya ilusi yang tak bertahan lama. Cinta terlarang ini yang awalnya membuatku merasa hidup kembali, kini justru menjadi beban yang tak tertanggungkan. Aku telah membuat pilihan, dan sekarang aku harus hidup dengan konsekuensinya. Terjerat dalam cinta terlarang yang awalnya kupikir akan membawa kebahagiaan. Tetapi pada akhirnya, hanya menyisakan penyesalan yang mendalam. Anak-anakku dari mantan suamiku, dua buah hati yang seharusnya menjadi pusat perhatianku, juga tak luput dari dampak buruk keputusanku. Mereka yang dulu riang dan penuh kebahagiaan, kini sering kulihat termenung di sudut-sudut rumah, dengan mata yang sayu dan bibir yang tak lagi sering tersenyum. Mereka merindukan kehadiran sosok ayah mereka, pria yang meskipun penuh dengan kekurangan, mencintai mereka dengan tulus. Tangisan mereka seringkali memecah keheningan di malam hari, membuat hatiku merasa seperti hancur berkeping-keping. Saat itu, rasa bersalah yang teramat besar mulai menyesakkan dadaku. Aku sadar bahwa semua yang telah aku lakukan bukan hanya merusak kehidupanku sendiri, tetapi juga kehidupan anak-anakku yang tak berdosa.
Mereka kehilangan kehangatan seorang ayah, sosok yang dulu selalu ada untuk mereka. Dan itu semua karena keputusan yang kuambil dengan tergesa-gesa dan egois. Kehidupan baruku ternyata tidak lebih baik. Polisi pria yang awalnya membuatku merasa hidup kembali, kini nampak begitu jauh dan asing. Hubungan kami yang dulunya penuh dengan gairah, kini terasa hambar dan kosong. Setiap kali dia datang, ada jarak yang terasa di antara kami. Jarak yang dulu tak pernah kurasakan, namun kini semakin melebar. Aku mulai menyadari bahwa apa yang aku miliki bukanlah cinta sejati, melainkan pelarian dari kenyataan yang menyakitkan. Perlahan, kesadaran mulai menghantamku dengan keras. Mantan suamiku dengan segala kekurangannya pernah mencintaiku dan anak-anak kami dengan sepenuh hati. Dia mungkin tidak sempurna dan hubungan kami dipenuhi dengan pertengkaran, tetapi dia selalu ada, tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara emosional. Kehangatan yang dulu seringkali tidak aku sadari, kini menjadi sesuatu yang sangat kurindukan. Kini, aku hanya bisa menyesali semua yang telah aku lakukan. Aku terjebak dalam kehidupan sebagai istri muda yang tak lebih dari sekedar pelarian sesaat bagi suami baruku. Kegembiraan dan rasa aman yang aku cari ternyata hanyalah ilusi. Dalam keheningan malam yang sunyi, aku seringkali menangis sendirian. Mengenang masa-masa indah bersama keluargaku yang dulu, saat kami masih utuh, saat anak-anakku masih bisa tersenyum bahagia tanpa bayang-bayang perpisahan yang menghantui. Namun semua itu sudah terlambat. Aku telah menghancurkan segalanya dengan tanganku sendiri. Rumah tanggaku, kebahagiaan anak-anakku, dan mungkin yang paling penting, rasa hormat terhadap diriku sendiri. Kini yang tersisa hanyalah penyesalan yang tak termaafkan. Aku harus hidup dengan konsekuensi dari keputusanku. Terperangkap dalam kehidupan yang kosong dan sepi. Mengingatkan diri sendiri setiap hari bahwa aku telah menghancurkan segalanya demi sesuatu yang pada akhirnya tidak berarti apa-apa. Setiap malam, aku tidur dengan air mata yang tak pernah kering. Setiap pagi, aku bangun dengan hati yang penuh sesal. Aku berdoa agar Tuhan mengampuni semua kesalahanku. Namun aku tahu bahwa dosa besar yang aku lakukan tidak akan pernah terhapuskan. Aku telah mengkhianati suamiku, orang yang paling tulus mencintaiku, demi nafsu sesaat yang kini hanya menyisakan kehampaan. Anak-anakku yang dulu selalu ceria, kini seringkali terlihat sedih. Mereka kehilangan sosok yang selalu ada untuk mereka. Aku tahu aku telah mengorbankan masa kecil mereka demi kebahagiaanku yang semu. Aku merasa tidak layak menjadi ibu mereka, karena akulah yang telah menghancurkan keluarga kami. Setiap hari, aku merindukan mantan suamiku. Aku berharap bisa kembali ke masa lalu, memperbaiki semuanya. Tapi aku tahu itu mustahil. Aku hanya bisa berdoa dan berharap bahwa suatu saat Tuhan akan mengampuni dosaku. Namun yang paling aku takutkan adalah kenyataan bahwa menurut hukum agama, aku tidak lagi halal bagi suamiku yang telah kuceraikan. Akhirnya, aku hanya bisa menangis dalam penyesalan yang tak berujung. Aku telah membuat pilihan yang sulit, dan kini aku harus menanggung akibatnya. Sekarang aku hidup dalam penyesalan. Aku hanyalah simpanan yang diingat ketika suamiku ada waktu luang. Tidak ada kebahagiaan yang kutemukan di sini. Hanya kesepian dan rasa bersalah. Menurut hukum Islam, istri yang sudah berzina tak lagi halal bagi suaminya. Aku dan mantan suamiku tak bisa bersatu lagi. Meskipun dalam hatiku, aku sangat merindukannya. Setiap malam, aku berharap bisa kembali ke masa lalu, memperbaiki semua kesalahanku. Tapi waktu tak bisa kuputar kembali. Aku hanya bisa memohon ampunan kepada Tuhan atas dosa-dosaku dan berharap anak-anakku bisa memaafkan ibunya yang telah menghancurkan kebahagiaan mereka. Waktu terus berlalu, dan penyesalan itu semakin mendalam menghujam hatiku. Setiap malam, ketika kesunyian merayapi rumah yang kini terasa begitu asing, aku sering merenung tentang semua yang telah terjadi. Perlahan, kebenaran yang dulu aku abaikan kini muncul dengan jelas di hadapanku. Mantan suamiku, lelaki yang selama ini aku anggap penuh dengan kekurangan,
ternyata mencintaiku dengan cara yang mungkin tak pernah bisa ku mengerti pada saat itu. Meskipun kata-kata kasar seringkali keluar dari mulutnya, aku kini melihat bahwa di balik semua itu, dia adalah pria yang berjuang tanpa kenal lelah demi keluarganya. Dia bekerja keras, mengorbankan waktu dan tenaganya, bahkan sampai mengabaikan dirinya sendiri, hanya demi memastikan bahwa kami, aku dan anak-anakku bisa hidup dengan layak. Dia selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik, meskipun caranya kadang tak sesuai dengan harapanku. Aku mulai menyadari betapa besarnya pengorbanan yang dia lakukan selama ini. Setiap pagi dia berangkat bekerja dengan semangat, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk kami, untuk memastikan bahwa anak-anak kami tumbuh dalam lingkungan yang aman dan nyaman. Dan apa balasanku? Pengkhianatan yang tak termaafkan. Aku menukar kesetiaannya dengan hubungan singkat yang tak berarti, dengan seseorang yang tak pernah bisa menggantikannya di hati anak-anak kami. Kini, saat semua telah terjadi, aku hanya bisa menyesali perbuatanku. Setiap kali teringat akan semua hal yang telah aku lakukan, hatiku terasa seperti diiris sembilu. Rasa bersalah itu begitu berat, menyesakkan dada dan membuatku sulit bernafas. Aku telah menghancurkan hidup seseorang yang mencintaiku dengan sepenuh hati, hanya demi pelarian sesaat dari kenyataan yang seharusnya bisa kuperbaiki dengan cara lain. Demi Allah, maafkan aku suamiku, bisikku dalam hatiku. Setiap malam berharap angin malam bisa membawa permohonan maafku kepadanya. Tetapi aku tahu, nasi sudah menjadi bubur. Tak ada cara untuk mengubah masa lalu. Tak ada jalan untuk memperbaiki semua yang telah kulakukan. Aku telah memilih jalan yang salah. Dan kini, aku harus hidup dengan konsekuensinya. Anak-anakku, mereka yang seharusnya mendapatkan kasih sayang dan perhatian penuh dariku, kini tumbuh dengan luka di hati mereka. Mereka kehilangan figur seorang ayah yang meskipun keras, selalu ada untuk mereka. Aku melihat kebingungan dan kesedihan di mata mereka setiap kali mereka menyebut nama ayah mereka, dan itu semakin menambah beban di hatiku, beban yang tak mungkin lagi kuhapuskan. Aku hanya bisa berdoa sekarang, memohon kepada Tuhan agar mantan suamiku dan anak-anak kami bisa menemukan kebahagiaan yang tak bisa kuberikan. Aku berharap mantan suamiku bisa menemukan seseorang yang lebih baik dariku, seseorang yang bisa menghargai semua pengorbanannya dan cinta yang dia berikan. Seseorang yang tak akan mengkhianatinya seperti yang kulakukan. Penyesalan ini akan menjadi beban yang harus kupikul sepanjang hidupku. Setiap hari aku akan terus diingatkan oleh bayang-bayang masa lalu, oleh wajah anak-anakku yang dulu penuh dengan senyum, dan kini penuh dengan kesedihan. Aku tak tahu bagaimana bisa menjalani sisa hidupku dengan beban ini. Tetapi aku tahu bahwa ini adalah harga yang harus kubayar atas semua kesalahan yang telah aku lakukan. Hidup terus berjalan, dan aku harus belajar untuk menerima kenyataan ini. Aku hanya bisa berharap bahwa suatu hari nanti, aku bisa menemukan kedamaian, meskipun kedamaian itu mungkin tak akan pernah benar-benar datang. Dan di antara doa-doaku, aku akan selalu menyelipkan permohonan maaf yang tulus, meskipun aku tahu bahwa maaf itu mungkin tak akan pernah sampai kepada orang yang seharusnya menerimanya. Hidupku kini adalah bayangan dari apa yang dulu kuinginkan. Cinta yang kucari ternyata hanyalah ilusi, sementara cinta yang sebenarnya telah aku sia-siakan. Aku berharap penyesalan ini bisa menjadi pelajaran bagi orang lain, agar tak melakukan kesalahan yang sama, karena cinta sejati tidak selalu datang dengan kata-kata manis atau kekayaan, tetapi dari ketulusan dan pengorbanan.